Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang akan menjelaskan tentang statistika deskriptif oleh kelompok 1, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Adisti Hepitasari, yang kedua ada Vika Rahma Atika, yang ketiga ada Firly Rohmania, yang keempat ada Hermin Rosenta, yang kelima ada Rizky Masrofianti, yang keenam ada Rizkyatul Aziza, dan yang ketujuh ada Rizky Ayu. Pembahasan materi kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi statistika deskriptif. Yang kedua ada penyajian data dan tabel. Part ini akan diisi oleh Saudari Adisti Hepitasari. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi dan grafik akan diisi oleh Saudari Vika. Diagram lingkaran, piktogram, dan infografis akan diisi oleh Saudari Rizkyatul Aziza. Part ketiga, pengukuran gejala pusat dibagi menjadi 2. Ada modus min median data tunggal yang akan diisi oleh Saudari Firly Rohmania. Selanjutnya ada modus min median data kelompok yang akan diisi oleh Saudari Rizky Aindia. Part terakhir yakni pengukuran variasi kelompok terbagi menjadi 2. Rentang data atau range varians data tunggal dan kelompok akan dijelaskan oleh Saudari Hermin Rosenta. Yang terakhir ada standar deviasi data tunggal dan kelompok yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Masrofianti. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama. Definisi statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengertian kedua, statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari data suatu sampel populasi. Kegiatan berkaitan dengan statistik deskriptif adalah pengumpulan, pencatatan, peringkasan, penyusunan, dan penyajian data. Pada statistik deskriptif akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasanya maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, range, dan variasi kelompok melalui rentang dan kelompok. Materi kedua, penyajian data, terdiri dari tabel distribusi frekuensi, grafik, diagram lingkaran, piktogram, histogram poligon, infografis. Tabel. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan karena lebih efisien dan komunikatif. Terdapat 2 macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Tabel terdiri atas judul, file name, record. Cara memahami isi tabel dapat dilakukan dengan cara memahami fakta yang terdapat di dalam tabel. Tabel terdiri atas kolom. Kolom adalah yang memanjang ke kanan, dan baris adalah yang memanjang ke bawah. Kolom dan baris dihubungkan dengan data yang merupakan isi dari tabel tersebut. Macam-macam tabel. Contoh tabel data nominal, contoh tabel data ordinal, contoh tabel data interval. Tabel data nominal. Ciri-ciri spesifik dari data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau deskripsi. Tabel data ordinal. Ciri-ciri data ordinal ialah angka yang diberikan mengandung tingkatan digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau seperti. Tabel data interval. Ciri-ciri dari data interval yaitu data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur.
Tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Ini menurut Hasibuan dan kawan-kawan 2009. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak. Tabel distribusi frekuensi seperti ini, contohnya yaitu dalam kolom-kolom terdapat kelas interval dan frekuensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi yaitu tabel distribusi mempunyai sejumlah kelas. Pada setiap kelas mempunyai kelas interval. Di setiap kelas interval mempunyai frekuensi atau jumlahnya. Jadi ini adalah jumlahnya. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang pertama yaitu urutkan data dari nilai yang paling kecil, lalu tentukan range-nya. Range adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Selanjutnya, tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval. Selanjutnya, tentukan nilai ujung bawah kelas interval dan yang pertama. Pedoman umum pembuatan tabel distribusi frekuensi ada 3, yaitu ditentukan berdasarkan pengalaman, ditentukan dengan membaca grafik, dan yang terakhir ditentukan dengan rumus Stargate. Membuat daftar distribusi frekuensi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu menentukan tentang, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval yang diperlukan berdasarkan aturan Stargate dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N adalah jumlah pengamatan. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval menggunakan rumus P sama dengan rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil dibagi banyaknya kelas. Tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif dan tabel distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu, seperti kurang dari 20 memiliki frekuensi kumulatif 1, kurang dari 30 memiliki frekuensi kumulatif 7, kurang dari 40 memiliki frekuensi kumulatif 16, sampai kurang dari 101 memiliki frekuensi yaitu 150. Untuk tabel distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi relatif adalah penyajian data yang merubah frekuensi menjadi persen. Contohnya seperti pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat kelas interval, frekuensi, dan relatif dalam bentuk persen. Seperti kelas interval 10 sampai 19 memiliki frekuensi 1 dengan relatif 0,67%. Selanjutnya, kelas interval 20 sampai 29 memiliki relatif 6, memiliki frekuensi 6 dan memiliki relatif 4%, hingga sampai dengan kelas interval 90 sampai 99 memiliki frekuensi 2 dengan angka relatif 1,33%, hingga
jumlah akhir yaitu 100%. Grafik data atau diagram data yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar menurut LM Nasution 2017. Grafik juga dapat diartikan sebagai suatu kombinasi data-data baik berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan dalam sebuah media dengan tujuan memberikan gambar tentang suatu data dari penyajian materi kepada para penerima materi dalam proses penyajian informasi. Yang pertama, grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menyajikan data menggunakan garis atau kurva. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Berikut adalah video tutorial pembuatan grafik garis. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu data jumlah anak yang memperoleh vaksin dasar pada tahun 2014 sampai tahun 2018 di Posyandu X. Seperti ini datanya. Di sini ada menerangkan tentang tahun dan jenis-jenis dari vaksinnya. Ada vaksin hepatitis B, polio, dan campak. Seperti ini. Pertama untuk membuatnya yaitu kita blok dulu dari vaksin hepatitis B, polio, dan campak. Datanya sampai data 11E ya. Jadi di kolom 11E sini data 50 ini. Setelah itu kita klik menu insert. Setelah itu chart, kita pilih yang insert line chart. Nah, di sini ada disediakan untuk jenisnya. Jenis desainnya ada 2 dimensi sama 3 dimensi. Kita pilih yang 2 dimensi, yang ini. Saya akan pilih yang line with marker sebelah sini. Nah, seperti ini. Dan di sini kan masih dijelaskan untuk datanya, di titiknya ini kan masih dijelaskan 1, 2, 3. Untuk mengubahnya yaitu kita dengan select data. Harusnya kan di situ untuk menerangkan tahun ya. Kita edit. Di sini editnya langsung kita sorot tahun 2014 sampai tahun 2018. Lalu klik OK. Setelah itu horizontalnya akan muncul seperti ini. Di Legend Entries seriesnya sudah dijelaskan hepatitis B, polio, dan campak. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul berubah jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa mengubah untuk desain dari diagram grafik garis kita. Bisa misalkan di quick layout, misalkan dengan seperti ini, atau seperti ini yang sudah menerangkan untuk jumlah-jumlahnya. Ini juga bisa. Ada yang juga menerangkan seperti tabel. Kita akan memakai yang layer 3 aja. Nah, kita akan membuat untuk judulnya. Kita klik dulu ya di chart title, lalu kita tuliskan untuk judulnya. Seperti ini. Kita juga bisa memberikan untuk keterangan yang di horizontal dan vertikal. Caranya yaitu di add chart element, axis title,
Untuk yang di bawah itu kita pilih primary horizontal, untuk yang keterangan di sampingnya kita pilih primary vertikal. Makanya di bawah kita, lalu kita tinggal klik aja. Kalau misalkan sudah muncul exist detail, kita klik tuliskan keterangan yang akan kita gunakan. Lanjut yang vertikal. Yang di bawah ya, yang horizontal. Nah, seperti ini. Oh ya, selain itu kita juga bisa untuk merubah dari desain grafis kita. Misalkan kita akan mengubah untuk warnanya, kita tinggal change color. Setelah itu di sini sudah disediakan untuk paket-paket warna ya. Saya menyebutnya paket warna di sini. Misalkan saya akan memakai paket color yang nomor 4. Ini seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau merubah untuk latar belakangnya, kita juga bisa. Di sini sudah ada disediakan. Nah, untuk bentuknya ada yang bentuk abu-abu juga. Nah, dia akan berubah juga untuk desainnya seperti ini. Kalau ini tidak menjelaskan untuk keterangan jumlahnya, kalau yang ini menjelaskan untuk keterangan jumlahnya. Saya akan memilih yang ini. Sebentar, yang ini saja, karena kalau menurut saya jika di diagram garis menjelaskan tentang bentuk dari menjelaskan tentang jumlah datanya, itu akan tertumpuk seperti ini. Kita akan kesulitan untuk membacanya. Kurang efisien untuk pembacaannya. Dan seperti itu teman-teman, kira-kira untuk pembuatan diagram garisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Grafik garis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya grafik garis tunggal, grafik garis ganda, grafik garis komponen ganda, dan grafik garis komponen presentasi ganda. Grafik garis tunggal yaitu grafik yang terdiri dari suatu garis untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Jadi seperti ini contohnya, yaitu cuma ada satu grafik atau garis ya. Grafik garis ganda yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal sekaligus. Jadi contohnya di bawah ini menggambarkan pemakaian hepatitis B dan polio pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Grafik garis ganda itu bisa garisnya bisa 2 atau lebih dari 2. Grafik garis komponen berganda. Grafik garis komponen berganda serupa dengan grafik garis ganda, tetapi garis yang terbatas terakhir yang menggambarkan jumlah dari komponen-komponen, sedangkan garis yang lainnya menggambarkan masing-masing komponen. Jadi pada garis ini menggambarkan dari masing-masing komponen. Untuk garis yang terakhir ini menggambarkan jumlah dari komponen. Selanjutnya, grafik garis presentase komponen berganda adalah grafik yang serupa dengan grafik garis komponen berganda, hanya masing-masing dinyatakan sebagai presentasi terhadap jumlahnya atau total, sehingga garis teratas atau terakhir merupakan garis yang menunjukkan 100%. Jadi seperti ini grafiknya
ditujukan dalam persen, tapi untuk garis yang terakhir menunjukkan 100%. Selanjutnya, grafik garis batang. Grafik garis batang adalah grafik yang menyajikan datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik garis batang dibagi menjadi beberapa macam. 1. Grafik garis batang tunggal, yaitu grafik yang terdiri atas satu batang yang menggambarkan perkembangan suatu keadaan atau kejadian berupa data berkala dari waktu ke waktu. Jadi seperti ini. Pemakaian vaksin hepatitis B pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi hanya ada satu batang saja. Selanjutnya, grafik batang berganda atau multiple bar chart. Grafik yang terdiri atas beberapa batang yang menggambarkan perkembangan beberapa keadaan dari waktu ke waktu. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu data pemakaian vaksin dasar tahun 2014 sampai tahun 2018. Di sini ada pemakaian vaksin hepatitis B, polio, dan campak. Jadi ada 3 batang yang menjelaskan untuk pemakaian hepatitis B, polio, dan campak. Selanjutnya, grafik batang komponen berganda. Grafik batang komponen berganda serupa dengan grafik batang berganda, tetapi batang yang terbatas atau terakhir yang menggambarkan jumlah dari komponen, sedangkan batang yang lainnya menggambarkan masing-masing dari komponen. Lalu, grafik batang persentase komponen berganda. Grafik batang presentasi komponen berganda adalah grafik yang serupa dengan grafik batang komponen berganda, hanya saja masing-masing dinyatakan sebagai persentase terhadap jumlah atau total, sehingga gambar batang teratas atau terakhir merupakan garis yang menunjukkan 100%. Jadi seperti ini ditunjukkan dalam bentuk persen, dan batang yang terakhir menunjukkan angka 100%. Berikut adalah tutorial grafik batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat diagram batang. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama yang harus kita sediakan adalah data. Di sini saya memiliki data pemakaian obat TB program Dinkes Rumah Sakit X pada tahun 2015 sampai tahun 2019 ya. Untuk pertama, kita akan membuat diagramnya, yaitu dengan cara mengeblok tabel yang akan kita buat. Di sini obat TB dewasa dan obat TB anak. Setelah itu klik insert, pilih menu chart, kita pilih insert column chart. Nah, ini ada pilihannya, ada yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita juga bisa memilih yang lain. Ini menerangkan per tahun diagramnya, jadi diagramnya itu per tahun. Kalau yang ini diagramnya per item, misalkan obat TB sama obat TB anak, seperti obat TB dewasa dan obat TB anak, seperti itu. Kita akan membuat yang per tahun ya di sini. Seperti ini. Di sini sudah ada keterangan obat TB anak dan obat TB dewasa dan obat TB anak. Tapi untuk yang menerangkan warnanya ini masih dalam bentuk seri 1, seri 2, dan seri 3. Untuk mengubahnya yaitu dengan select data, terus di legend entries kita edit. Ini di seri 1, kita klik dulu.
Jadi di sini kita merubahnya satu persatu, mulai dari series 1 diedit, setelah itu series 2, series 3 hingga seterusnya sampai ke series yang terakhir. Jika semuanya sudah ada diedit dan di sini juga sudah benar untuk horizontal kategorinya, yaitu obat TB sama dewasa, kita tinggal klik OK saja. Nah, secara otomatis di sini langsung terbentuk. Setelah itu di sini kan tidak menerangkan untuk jumlahnya berapa, karena ada beberapa data yang menerangkan misalkan kayak 45. Di sini kan untuk datanya tidak ada untuk 45. Kita juga bisa mengubahnya di quick layer. Setelah itu seperti ini. Langsung menerangkan berapa untuk jumlah datanya. Pakai yang ini. Seperti ini. Setelah itu kita memberi judul. Untuk memberi judulnya, klik add chart element, chart title, above chart. Setelah itu kita tuliskan untuk judulnya. Nah, seperti ini. Dan untuk memberikan keterangan di garis vertikal dan horizontalnya, di sebelah sini sama di bawahnya, kita tinggal klik Add Chart Element, kita pilih yang Axis Title. Nah, di sini ada primary horizontal untuk yang di bawah, sama primary vertikal untuk yang di sampingnya. Kita buat selanjutnya yang vertikal. Seperti ini. Kita juga bisa merubah untuk layarnya, misalkan kita pakai ini sudah ada untuk pilihannya. Kita pakai yang warna abu-abu seperti ini ya teman-teman, kira-kira seperti itu untuk untuk pembuatan diagram batang. Sekian dari saya dan terima kasih. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu data yang disajikan berupa jumlah anak yang memperoleh pendidikan tahun 2015 sampai tahun 2018 ya, ini salah ketik question book ya. Jadi untuk penelitian datanya seperti ini. Pada tahun 2014 untuk pemakaian hepatitis B 70 anak, polio 75 dan campak 80. Pada tahun 2015 pemakaian hepatitis B 50 anak, polio 45, campaknya 95. Dan pada tahun 2016 hepatitis B-nya 60, polionya 80, campaknya 50. Dan pada tahun 2017 pemakaian hepatitis B 45 anak, polio 60 anak, dan campaknya 77 anak. Pada tahun 2018 hepatitis B pemakaiannya yaitu 85 anak, polionya 90 anak, dan campaknya 50 anak. Jadi ini hasil dari diagram garisnya. Data anak yang menggunakan vaksin dasar tahun 2014 sampai tahun 2018. Diagram garisnya seperti ini, dan ini untuk diagram batangnya seperti ini. Jadi perbedaan dari diagram batang dan diagram garis kita bisa lihat perbedaannya di sini. Untuk diagram garis data disajikan dalam bentuk garis.
lingkaran atau diagram lingkaran merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran dapat digambarkan dalam 3 dimensi sehingga menyerupai kue, karena itu disebut kue diagram. Grafik lingkaran digunakan untuk membandingkan secara relatif kategori-kategori dalam suatu variabel. Budianto 2001. Grafik lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu grafik lingkaran tunggal dan grafik lingkaran berganda. Grafik lingkaran tunggal penggambarannya akan lebih tepat apabila kita hendak mengetahui nilai-nilai karakteristik yang satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan. Sedangkan grafik lingkaran berganda, sebelum digambarkan, pertama-tama cari presentasi setiap data. Tiap-tiap lingkaran mempunyai perbandingan luas tersendiri, seperti halnya dalam grafik lingkaran tunggal. Sutarno 2008. Nah, contoh ini kita mempunyai data jumlah pengguna KB aktif tahun 2005 sampai 2006 dengan data seperti ini. Yang memakai pil 200 orang, yang memakai kondom 50 orang, yang memakai suntik 150 orang, dan yang memakai IUD 70 orang. Setelah itu yang memakai lain-lain 30 orang. Nah, berikut ini cara untuk membuat diagram lingkaran ya. Ada beberapa pilihannya. Di sini kita pilih yang sudah benar. Nah, untuk mengubah desainnya, kita jenis-jenis KB yang digunakan ya. Cara mengubahnya yaitu di select data, setelah itu di horizontal kategori kita edit, kita sorot dari pil KB pil sampai KB lain-lainnya. Kalau misalkan kita ingin untuk keterangannya ini ada di bawah dan di samping, kita juga bisa dengan di add chart element di legend
Ini untuk hasilnya ya. Diagram gambar atau piktogram. Menurut Subhana 2000, diagram lambang atau diagram gambar adalah penyajian data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu untuk menunjukkan nilai data masing-masing. Jadi, diagram gambar adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang. Sering dipakai untuk mendapatkan gambar kasaran suatu hal dan berbagai alat visual bagi orang awam. Nah, ini contoh-contoh untuk datanya seperti yang diagram lingkaran tadi ya. Nah, ini cara pembuatan dari diagram lingkaran. Infografis merupakan singkatan dari Information and Graphics. Infografis merupakan visualisasi data, gagasan, informasi atau pengetahuan melalui diagram, grafis, jadwal, dan lainnya agar data, gagasan, informasi atau pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks serta memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Kurniasih, Muning 2016. Macam-macam infografis. Pertama, infografik statis. Yang kedua, infografik animasi. Yang ketiga, infografik interaktif. Infografik statis adalah infografik dalam bentuk gambar yang tidak bergerak seperti infografik pada media cetak atau website. Sedangkan infografik animasi adalah infografik dalam bentuk video animasi baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Infografik ini biasanya digunakan pada televisi atau media online seperti YouTube. Yang ketiga, infografik interaktif adalah infografik yang ditampilkan pada website dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan melalui user interface yang telah didesain. Nah, seperti ini
contoh dari infografis. Jadi sudah ada datanya, terus ada gambar-gambarnya, terus ini ada grafiknya. Nah, seperti ini ya. Dan untuk bab 3 adalah pengukuran gejala pusat. Yang pertama adalah modus. Menurut Martikulasi tahun 2011, modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang berdasar pada nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul pada kelompok tersebut. Contoh dari modus tunggal. Data tabel umur pegawai di perusahaan X. Umur pegawainya adalah sebagai berikut, jumlahnya sebagai berikut. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai yang sering muncul adalah 45 karena frekuensinya muncul sebanyak 5 kali. Mengapa modus disebut sebagai nilai yang sering muncul? Karena frekuensi munculnya lebih banyak daripada data yang lainnya. Yang kedua adalah median. Menurut Anto Dajan tahun 2008, median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi, maka disebut juga nilai tengah dari suatu kelompok. Contoh dari median tunggal. Sebelum kita mencari nilai median tunggal, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 2 contoh data dari median tunggal ini. Yang pertama, jika data diperoleh dengan jumlah ganjil, maka kita langsung dapat menentukan nilai tengah dari data tersebut. Semisal contoh dari data ini, ada 13 data, jadi nilai tengah dari data di atas adalah 45. Yang kedua adalah contoh data dari 10 mahasiswa. Seperti ini. Jika data diperoleh jumlah genap, maka ada 2 nilai tengah, yaitu 165 dan 166. Kemudian dibagi atau dirata-rata dari 2 nilai tersebut. Data ini nilai tengahnya adalah 165,5. Untuk min, menurut Anto Dajan tahun 2008, min merupakan teknik penjelasan kelompok yang berdasar pada nilai rata-rata dari suatu data. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan seluruh data dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah data. Contoh data min tunggal. Rumusnya, min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contohnya, data 10 pegawai di perusahaan X, penghasilannya dalam 1 bulan dalam satuan rupiah. Contoh datanya seperti ini. Untuk mencari min, data tidak perlu diurutkan seperti pada median, tetapi langsung kita masukkan dalam rumus di samping. Seperti ini. Jadi untuk rata-rata penghasilan pegawai tersebut adalah Rp130.000 per bulannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pengukuran data pusat per kelompok. Yang pertama kita hitung adalah min. Min data per kelompok adalah sebagai berikut rumusnya. X bar sama dengan jumlah XI dikali FI dibagi jumlah FI. Untuk menemukan XI, kita punya rumus lagi, yakni TA ditambah TB dibagi 2. TA adalah tepi atas kelas, TB adalah tepi bawah kelas. TA nanti ditambah 0,5, TB dikurangi 0,5. Ini berlaku untuk masing-masing kolom. Jadi sebagai berikut contohnya, 24,5 ditambah 20 dikurangi 0,5 yaitu 19,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 22, kita taruh pada kolom ini. Setelah XI ditemukan, kita akan menghitung FI dikali XI. FI dikali XI, 9 dikali 22, 24 dikali 27, ini berlaku untuk masing-masing kolom. Setelah itu kita jumlah, hasilnya kita masukkan pada rumus. 3075 dibagi 90 sama dengan 76,875. Jadi hasil rata-rata dari data ini adalah 76,875. Yang kedua, kita akan menghitung median. Median atau nilai tengah, atau bisa disebut juga
kuartil 2. Kuartil 2 didapat dengan membagikan jumlah frekuensi kelas dibagi 2 sama dengan 45. Letak median berada di data ke-45. Bagaimana kita mengetahui di mana tempat data ke-45 berada? Kita akan menghitung FK, frekuensi kumulatif, dengan cara kolom pertama adalah 9. Ini artinya data ke-1 sampai ke-9 berada di data ini, berada di nilai ini. Selanjutnya data ke-9 sampai ke data 24 ini ada berapa jumlahnya? Kita tambahkan 9 ditambah 24 sama dengan 33. Seperti itu sampai selanjutnya kita akan menemukan di mana letak data ke-45 berada, yakni di kelas ini. Setelah ditemukan letak median pada kelas mana, kita akan masukkan pada rumus, yaitu tepi bawah ditambah 1/2 dikali N frekuensi kelas dikurangi FK. FK di sini di rumus ini bukan semuanya ini ya, tapi FKK frekuensi kelas sebelum median dibagi FI frekuensinya kelas median kali P panjang kelas interval sama dengan 34,5 didapat dari tepi bawahnya kelas median 35 dikurangi 0,5 ditambah 90 dibagi 2 dikurangi 44 dibagi 18 dikali 5. 5 ini dari data ke 35, 36, 37, 38, 39. Ada panjangnya 5 kelas interval. Sama dengan 34,5 ditambah 45 dikurangi 44 dibagi 18 dikali 5. Totalnya sekian. Ditemukan median 34,778. Selanjutnya kita akan menghitung modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kita bisa mengetahuinya dari frekuensi. Frekuensinya pasti yang paling banyak ya pada nilai ini. Selanjutnya akan kita masukkan pada rumus. Tepi bawah ditambah D1. D1 adalah selisih dari kelas modus dengan sebelumnya, sedangkan D2 adalah kelas modus dengan setelahnya. Jadi kita masukkan 24,5 dari 25 dikurangi 0,5 ditambah 15 dan 15 dari 24 dikurangi 9 dibagi 15 ditambah 13, 24 dikurangi 11 ini ya dikali 5 panjang kelas interval 25, 26, 27, 28, 29. Ditemukan hasil sekian. Modus dari data ini adalah 27,178. Yang keempat adalah pengukuran variasi kelompok. Yang pertama tentang rentang data, range atau jangkauan. Definisinya adalah salah satu ukuran statistik yang dapat diketahui dengan jalan mengurangi data terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok itu. Ini kita ambil referensi dari bukunya Sugiono. Nah, untuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka range dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Yang kedua adalah tepi kelas atas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Ini sudah ada contohnya. Kita langsung saja. Di bawah ini penggunaan KB suntik sesuai dengan kelompok usia. Kelompok usianya adalah 20-24 dengan frekuensi 9. Kemudian yang kedua kelompok usia 25-29 dengan frekuensi 24 dan seterusnya. Maka perhitungan range-nya diketahui nilai tengah kelas terakhir adalah 45 ditambah 49 ya, dari sini dibagi 2 ini karena kita menggunakan dua data ya, hasilnya 47. Kemudian nilai tengah kelas pertama ada 20 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya 22, sehingga range-nya nilai tengah kelas terakhirnya 47 dikurangi nilai tengah kelas pertama 22 hasilnya adalah 20. Selanjutnya varians ini merupakan salah satu teknik statistik yang
digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians menggunakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok agar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku menurut Sugiono. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama ada varians data tunggal. Contoh dari hasil pendataan usia warga Kota Malang yang menggunakan PUN KB diambil sampel sebagai berikut. Sampel usia ya, ada 24, 23, 22, dan seterusnya. Maka variansnya adalah S kuadrat yang merupakan varians sama dengan jumlah dari XI merupakan data ke I min X bar atau rata-rata itu dikuadratkan per N banyaknya data min 1. Langkah pertama kita harus mencari X rata-rata dari sampelnya dibagi dengan jumlah datanya 8 diperoleh rata-rata 24. Kemudian variansnya adalah XI data ke I. Yang pertama adalah 24 dikurangi X rata-ratanya 24. 24 dikurangi 24 dikuadratkan 0. Yang kedua, data ke I-nya 23 dikurangi X rata-rata 24. 23 dikurangi 24 adalah 1 dikuadratkan hasilnya 1. Dan seterusnya hingga data ke 8. Ada XI-nya 25 dikurangi X rata-ratanya 24 dikuadratkan hasilnya 1 di per N-1. N-nya kan 8 dikurangi 1 jadinya kan 7 hingga variansnya adalah 1,7142. Yang selanjutnya adalah varians data kelompok. Nah, ini adalah contohnya penggunaan KB suntik warga Kota Baru sesuai kelompok usia. Untuk rumusnya, yang varians data kelompok ini adalah jumlah dari FI, jumlah frekuensi, dikali XI data ke I min X rata-rata dikuadratkan dibagi N atau banyaknya data. Langkah yang pertama kita harus tahu dulu data yang akan kita cari variansnya. Datanya adalah kelompok umur penggunaan KB 20-24 tahun ada 9 orang dan seterusnya. Nah, yang pertama kita harus menjumlah frekuensinya dijumlahkan 9, 24 sampai dengan 7 ini dijumlah ada 90. Kemudian mencari XI. XI ini diperoleh dari nilai kelas pertama ditambahkan 20 tambah 24 dibagi 2 hasilnya 22. Selanjutnya 25 tambah 29 dibagi 2 hasilnya 27 hingga data terakhir 45 tambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Kemudian adalah FI dikali XI. Ini caranya FI dari sini 9 dikali XI 22 hasilnya 198 dan seterusnya. Pada data ke 6 FI nya 7 dikali XI 47 diperoleh 329. Nah, dari FI dan XI kita jumlahkan mendapat hasil 3075. Sehingga selanjutnya adalah mencari nilai XI min X rata-rata. Nah, X rata-rata diperoleh dari sini jumlah FI XI diper jumlah FI. Hasilnya 3075 dibagi 90 sama dengan 34,1. Sehingga nilai XI min X rata-ratanya adalah XI 22 dikurangi 34,167 hasilnya 12,167 dan seterusnya. Pada data terakhir XI 47 dikurangi 34,167 diperoleh hasilnya 12,8333. Ini selanjutnya XI min X rata-rata kuadrat. Jadi dari data yang sudah dihitung sebelumnya tinggal dikuadratkan aja, hasilnya seperti ini. Maka yang terakhir adalah FI dikali dengan XI min X rata-rata dikuadratkan. Jadi ini tinggal dikalikan dengan FI nya saja. Ini kan FI nya 9, XI min X kuadratnya 148,0285, jadi ya 9 dikali dengan 148,0285 hasilnya 1332,2565 sampai data terakhir diperoleh FI 7 dikali
164,6935 hasilnya adalah sekian. Sehingga varian data kelompoknya adalah di jumlah hasilnya 5202,492 dibagi dengan N, banyaknya data 90, hasilnya adalah 57,85. Jadi variansnya adalah 57,84. Ini adalah materi varians. Demikian. Membahas tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka akan semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Standar deviasi menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Cara menghitung standar deviasi terbagi menjadi dua, yaitu manual atau dengan rumus dan menggunakan Excel. Untuk yang pertama, manual dengan rumus, data untuk sampel data tunggal adalah sebagai berikut, dan data untuk sampel data berkelompok perhitungannya sebagai berikut, dengan keterangan S adalah standar deviasi atau biasa dituliskan dengan simbol sigma, N adalah jumlah data, I adalah nomor data seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian X1 adalah data ke 1, contohnya data 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian X bar adalah rata-rata sampel. Perbedaan dari data sampel dan data populasi. Untuk data sampel, pada rumus S akar dari jumlah X kuadrat min jumlah X pangkat 2 dan per N dibagi lagi N dikurangi 1. Sedangkan pada data populasi, N tidak dikurangi dengan 1. Kemudian, cara perhitungan standar deviasi dengan Excel atau rumus Excel. Yang pertama, dibuka aplikasi dan masukkan data ke dalam tabel dengan cara menekan tombol sama dengan STDEV. STDEV sendiri adalah standar deviasi. Kemudian nomor 1, nomor 2 dan seterusnya mengikuti baris dan kolom pada Excel. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun materi kami. Terima kasih.